Oke, Assalamualaikum. Di materi kali ini kita akan melihat bagaimana cara melakukan koreksi fiskal langsung di kertas kerjanya. Nah, ini adalah soal yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk kepentingan pelaporan secara fiskal. Oke ya. Di slide yang pertama ini ada 4 biaya, yaitu yang terkait dengan imbalan pekerjaan, ada gaji, upah, sampai ke premi asuransi untuk karyawan. Oke ya. Bagaimanakah pengerjaan dalam bentuk kertas kerja? Nah, kita lihat di slide ini. Ya, ini adalah bagian dari biaya gaji. Ya, kita baca 4 informasi mengenai gaji sampai premi asuransi. Nah, untuk biaya gaji, apakah perlu dilakukan koreksi fiskal? Oke, biaya gaji itu termasuk biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laporan fiskal. Oleh karena itu, kita tidak melakukan koreksi fiskal. Jadi kalau tidak melakukan koreksi fiskal, maka kolom ini dan kolom ini ya, tidak perlu diisi. Ya, cukup dibiarkan kosong saja. Kemudian yang kita tulis di kolom laporan fiskalnya. Berikutnya ada bonus dan THR. Nah, bonus dan THR ini termasuk biaya yang dapat dikurangkan karena imbalannya berupa uang. Nah, untuk item berikutnya itu pembagian beras. Nah, pembagian beras ini masuk kategori natura nih teman-teman. Mengapa? Karena pembagian beras itu masuk kategori imbalan atas pekerjaan yang tidak berupa uang. Itu adalah natura, dan natura tidak dapat dikurangkan, tidak dapat dijadikan pengurang dalam penghitungan laporan keuangan secara fiskal. Oleh karena itu, perlu kita lakukan koreksi. Nah, koreksinya, kenapa koreksinya positif? Ya. Kita lihat di sini bahwa koreksi kita menyebabkan biaya gaji, ya akun biaya gaji berkurang. Karena biaya, saya tulis biaya ya, biayanya, karena biaya berkurang, okay, artinya biaya secara fiskal itu lebih kecil dibanding biaya secara komersial, maka penghasilan secara fiskal menjadi lebih besar. Ya, semakin kecil biaya, maka penghasilannya jadi semakin tinggi, gitu ya. Oleh karena itu, ini ekuivalen dengan pajak yang semakin pajak yang semakin tinggi. Jika koreksi kita menyebabkan penghasilannya bertambah, termasuk juga menyebabkan PPh-nya bertambah, maka itu disebut dengan koreksi positif. Ya, makanya ini koreksinya kita masukkan di kolom koreksi positif. Berikutnya adalah premi asuransi. Apakah premi asuransi termasuk yang boleh dibiayakan? Oke. Silakan teman-teman perhatikan di pasal 9 Undang-Undang PPh. Disebutkan bahwa premi asuransi itu termasuk biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal. Jadi, tidak dapat dikurangkan secara fiskal. Kecuali gitu ya, premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja gitu ya. Dan oleh si penerima preminya dianggap sebagai objek pajak penghasilan. Nah, karena ini premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, maka dia dapat dibebankan secara fiskal, sehingga tidak diperlukan adanya koreksi fiskal. Kemudian kita lanjut ke biaya, masih di kolom biaya gaji yang berikutnya, yaitu ada biaya pengobatan karyawan. Kemudian ada reimburse biaya pengobatan dan upah kepada pegawai tidak tetap. Oke, bagaimana nih koreksi fiskalnya? Yang pertama, ada biaya pengobatan sebesar 5,1 juta. Nah, biaya pengobatan ini artinya perusahaan membayarkan pengobatan si karyawan langsung kepada rumah sakitnya.
Jadi artinya ini ada imbalan kepada karyawan dalam bentuk fasilitas pembayaran biaya pengobatan. Karena tidak diberikan dalam bentuk uang, maka biaya pengobatan ini masuk dalam kategori natura. Jadi natura tidak dapat dijadikan pengeluaran dalam penghitungan laporan fiskal. Oleh karena itu kita harus melakukan koreksi fiskal positif sehingga secara fiskal biaya pengobatan nol. Kemudian untuk reimburse pengobatan, beda nih. Reimburse artinya karyawan diberikan uang, ya, diberikan uang sebagai ganti atas pembayaran obat yang dilakukan kepada karyawan kepada klinik, kepada rumah sakit. Jika akunnya seperti ini, maka reimburse pengobatan dapat dibebankan sebagai biaya. Lalu sama-sama dapat dibebankan, cuman untuk biaya pengobatan 5,1 juta ini dianggap penghasilan bagi si penerima imbalannya, sehingga tidak dapat dikurangkan dari sisi perusahaan. Berikutnya ada upah pegawai tidak tetap. Upah pegawai tidak tetap apa namanya itu selama imbalannya berupa uang, maka dia dapat dikurangkan. Berikutnya ada perjalanan dinas. Perjalanan dinas merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Namun dalam kasus ini biaya perjalanan dinas itu ternyata bukti-buktinya atas nama keluarga pemegang saham. Karena itu dia harus dikoreksi karena tidak ada hubungannya dengan usaha perusahaan untuk memperoleh penghasilan. Sehingga kita koreksi sebesar jumlah yang sama sehingga pada akhirnya perjalanan dinasnya 0. Berikutnya adalah komponen pajak. Ada beberapa beban pajak yang diakui perusahaan, ya, dari nomor 1 sampai nomor 6. Perlakuannya yang pertama, PBB. Pajak dapat dibebankan sebagai biaya kecuali pajak penghasilan, ya, sehingga atas pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal, tetap dapat diakui sebagai biaya dalam laporan keuangan fiskal. Namun dendanya berbeda, ya. Untuk denda administrasi baik berupa sanksi maupun bunga itu tidak dapat dibebankan secara fiskal, sehingga harus kita koreksi positif sebesar 250.000. Kemudian untuk SKP PPh, wah ini udah judulnya adalah PPh, otomatis pajak penghasilan, ya, tidak bisa dibebankan juga nih teman-teman, kita koreksi. Apalagi dendanya, PPh dendanya otomatis juga harus kita koreksi juga, ini tidak bisa dibebankan sebagai biaya di laporan keuangan fiskal. Termasuk juga angsuran PPh 25 dan termasuk juga PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Selama judulnya adalah pajak penghasilan atau denda administrasi baik bunga maupun sanksi, maka dia tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Bersumbangan. Ada beberapa kriteria yang menyebabkan sumbangan itu dapat dibebankan sebagai biaya, ya. Jadi kita sekarang ketemu kasus di mana ini ada sumbangan terhadap bencana alam, ada kegiatan sosial, ada fasilitas pendidikan, ada pembinaan olahraga, ya, dengan ketentuannya masing-masing di poin 1 sampai poin 4. Bencana alam, ya, bencana alam. Keterangannya tadi bahwa bencana alam itu adalah bencana yang sudah ditetapkan oleh instansi terkait. Jika ada sumbangan ke bencana alam dengan kriteria tersebut, maka termasuk sumbangan yang dapat dibebankan. Oleh karena kita nggak perlu lagi melakukan koreksi fiskal. Nah, sedangkan untuk kegiatan sosial, ada teman-teman yang diperbolehkan untuk dijadikan beban, yaitu sumbangan untuk pembangunan infrastruktur sosial, bukan untuk kegiatan sosial. Artinya item ini harus kita koreksi dulu, koreksi positif, ya, sehingga tidak dapat dibebankan secara fiskal, secara fiskal. Sedangkan atas fasilitas pendidikan dan pembinaan olahraga, karena sudah sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah yang mengaturnya, maka kedua sumbangan ini dapat dibebankan sebagai biaya.
akun piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih. Perhatikan bahwa agar piutang tidak tertagih dapat diakui sebagai biaya, ya, penghapusan piutang tidak tertagih dapat diakui sebagai biaya, maka ada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, dia sudah dilaporkan di SPT tahunan, ya. Kemudian sudah dihapuskan melalui perjanjian tertulis atau sudah diumumkan di berita perbankan, ya, dan lain-lain. Kebetulan di kasus ini kriteria sudah terpenuhi semua. Ada perjanjian tertulis, telah dilampirkan dalam SPT tahunan, bukan dengan debitur kecil, bukan dengan anak perusahaan. Oke, tidak ada hubungan istimewa. Karena dia sudah memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan, artinya piutang tidak tertagih ini yaitu merupakan piutang yang dapat dibebankan secara fiskal. Oke, lanjut ke biaya berikutnya, itu biaya pemeliharaan. Nah, ada beberapa pemeliharaan yang dilakukan oleh si perusahaan, ya. Ada 6. Kita bahas satu. Pertama adalah biaya pemeliharaan mesin. Nah, mesin ini nggak ada masalah, ya. Biaya pemeliharaan mesin itu boleh dibebankan secara fiskal. Jadi kita tidak perlu melakukan koreksi fiskal positif maupun negatif. Termasuk juga biaya pemeliharaan jaringan listrik dan telkom, ya. Tidak ada pengaturan lebih rinci mengenai pembiayaan atau pembebanan biaya atas perawatan jaringan listrik dan telkom. Sama halnya dengan biaya atas gudang yang digunakan sendiri. Nah, berikutnya gudang nomor 2 ini adalah gudang yang disewakan. Artinya, kalau gudang tersebut disewakan, dia mendapatkan penghasilan yang bersifat final, sehingga biaya atas biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang bersifat final tidak dapat dibiayakan. Jadi harus kita koreksi positif nih. Berikutnya yaitu kendaraan operasional. Nah, masalah untuk perawatan kendaraan operasional itu juga dapat dibebankan sepenuhnya. Tapi berbeda dengan kendaraan yang dibawa pulang atau kendaraan direksi. Nah, atas biaya pemeliharaan maupun penyusutan kendaraan yang dibawa pulang, ya, yang bisa digunakan oleh direksi, maka dia hanya bisa dibebankan sebesar 50%-nya saja. Oke. Selanjutnya adalah biaya lain-lain. Nah, kita langsung ke koreksi fiskalnya, ya. Untuk biaya lain-lain, ada biaya rekreasi. Nah, kita lihat bahwa biaya rekreasi itu termasuk, ya, semestinya adalah biaya yang diberikan akomodasi kepada para pegawainya, ya, sehingga termasuk imbalan atas pekerjaan yang tidak berupa uang, sehingga dia masuk kategori natura. Harus kita koreksi positif, ya, tidak dapat dibebankan secara fiskal. Kemudian biaya untuk pengurusan dividen. Teman-teman perhatikan bahwa ketika kita ngomong penghasilan tadi, ada penghasilan berupa dividen. Nah, untuk mengurus perolehan dividen tersebut, perusahaan membayar sejumlah uang kepada pihak lain untuk mengurus perolehan dividen. Nah, jika dividen dikenakan PPh secara final, maka biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut juga tidak dapat kita biayakan secara fiskal, ya. Kemudian ada biaya jamuan. Nah, bagaimana biaya jamuan? Karena biaya jamuannya didukung dengan daftar nominatif, artinya kita mengetahui siapa yang dijamu, kapan, NPWP-nya siapa saja. Tadi termasuk biaya yang dapat dibebankan, meskipun namanya biaya jamuan, ya, kesannya tanda kutip negatif. Namun ini tetap boleh dibiayakan selama perusahaan dapat menyediakan daftar nominatif. Kemudian beasiswa. Beasiswa itu merupakan pengeluaran yang dapat dibiayakan. Ada di pasal 6 Undang-Undang PPh. Ya. Kemudian biaya penelitian dan pengembangan. Nah, biaya pengembangan dapat dibebankan jika dilakukan di Indonesia. Karena dalam kasusnya tidak dilakukan di Indonesia, maka atas biaya ini tidak dapat dibebankan secara fiskal. Termasuk juga penyediaan makan siang kepada seluruh karyawan, ya. Penyediaan makan siang kepada seluruh karyawan itu termasuk natura yang dapat dibebankan sebetulnya.
dengan syarat penyediaan makan siang tersebut dilakukan di kantor. Nah, sekali tadi kasusnya adalah penyediaan makan siangnya dilakukan di Hotel Le Méridien. Yang tidak dapat diakui sebagai biaya. Oke, nah ada penghasilan ya. Nah, sekarang yang pertama, penghasilan menyewakan bangunan. Oke, kita tahu bahwa menyewakan bangunan dikenakan PPh secara final. Artinya kita keluarkan dari penghasilan yang kita catat dalam laporan fiskal. Ketemu nih namanya koreksi fiskal negatif. Kenapa? Karena kita kurangkan penghasilan komersial sebesar 5 juta untuk kita kurangkan dari penghasilan yang sifatnya fiskal. Oke, menyewakan peralatan nggak ada masalah, menyewakan kendaraan pun nggak ada masalah. Nah, berbeda dengan dividen nih. Kita tahu bahwa dividen itu merupakan objek pajak, kecuali itu dividen yang diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri yang kepemilikannya 25%. Nah, untuk kasus yang kedua ini dividennya kepemilikannya ada 30%. Oleh karena itu dia bukan objek pajak, sehingga harus kita koreksi negatif dari penghasilan secara fiskal. Oke, itu adalah sekilas bagaimana kita melakukan koreksi fiskal dengan item-item biaya. Ya, satu biaya lagi tidak kalah pentingnya, biaya penyusutan. Nanti akan kita bahas di video pembelajaran terpisah dari video ini. Oke, saya rasa video pembelajarannya sampai di sini saja. Kita jumpa lagi di materi yang berikutnya. Terima kasih.